Harian Warna ID mempersembahkan talk show yang beredukasi, berinspirasi, serta merelaksasi. Kadang-kadang hidup seperti permainan, entah menang atau kalah, tapi kamu harus memberikan semua upaya yang terbaik. Jangan takut dengan keadaan, tapi takutlah akan hidup sebagai muda-mudi yang tidak bisa apa-apa dan tidak bisa memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara. Kini, saatnya yang muda berkarya, aktif, kreatif, dan inovatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun. Selamat malam masyarakat Lampung, khususnya masyarakat Lampung Utara. Jumpa kembali bersama saya Ainun Basyira dan rekan saya Amalia dalam tayangan talk show kesayangan kita semua di Ngopi, Ngobrol Pintar. Pada malam hari ini dengan suasana yang berbeda, kali ini saya ditemani oleh rekan saya Amalia. Selamat malam Amalia. Selamat malam Mbak Ainun. Bagaimana malam hari ini? Kita membahas tentang apa hari ini? Kita malam ini akan membahas tentang tata tertib pemilihan Pemilihan wakil wakil bupati bupati. Lampung Utara. Oke, penyusunan tata tertib pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018. Selain tata tertib, peraturan pemerintah ini juga menjadi referensi DPRD dalam mengatur tugas dan wewenang panitia pemilihan, tata cara pemilihan dan perlengkapan pemilihan, persyaratan calon dan penyampaian kelengkapan dokumen, persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, jadwal dan tahapan pemilihan dan hak anggota DPRD dalam pemilihan penyampaian visi dan misi para calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam rapat paripurna, jumlah tata cara pengusulan dan tata tertib saksi serta penetapan calon pemilih. Baiklah, dan untuk membahas hal ini di sini sudah hadir di tengah-tengah kita narasumber-narasumber yang berkompeten di bidangnya. Selamat malam. Di sini ada wakil anggota Badan Legislasi DPRD Kabupaten Lampung Utara, Brani Rajab SAG. Selamat malam. Sehat Bang? Alhamdulillah. Sehat. Oke, selanjutnya di sini sudah tidak asing lagi bagi kita semua yang sudah sering tampil di layar kaca. Abang ini kadang jadi akademisi, kadang jadi praktisi hukum, pokoknya bisa jadi semuanya ini. Ya, benar. Di sini sudah ada Bang Suwardi SHMH. Selamat malam Bang Su. Bagaimana? Sehat ya Bang ya? Abang-abang ini sehat semua ya Bang ya? Walaupun kita masih di tengah pandemi COVID-19, insya Allah semuanya tetap berjalan seperti biasa ya Bang ya. Tapi kita tetap harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, langsung saja ke Bang Tabrani Rajab nih Bang. Kita masih membahas tentang pemilihan wakil Bupati Lampung Utara. Namun kita hari ini kita lebih mengarah ke tata tertib nih Bang. Untuk DPRD sendiri bagaimana persiapannya sejauh ini Bang? Terima kasih Mbak Ainun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus para pemirsa dimanapun berada, khusus masyarakat Lampung Utara, tapi pun yang saya hormati, ini ada senior praktisi kita Bang Suwardi SHMH. Ya, berkaitan dengan proses pemilihan wakil bupati, kita di DPRD hari ini saat ini lagi mempersiapkan tata tertib pemilihan wakil bupati sisa masa jabatan 2019-2024 sejak terhitung wakil bupati dilantik menjadi Bupati Lampung Utara, yakni Bapak Budi Utomo. Itu jatuhnya di tanggal. Nah, dalam proses penyusunan tata tertib, kita di DPRD itu akan mengacu kepada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018
dan juga tata tertib itu termuat diatur di dalam PP 12 itu pasal 28 yang terdiri dari 4 ayat. Di situ yang harus juga kita breakdown di dalam tata tertib DPRD, dan ada di dalam tatip DPRD tatip nomor 1 tahun 2020 di pasal 27. Nah, di pasal 27 itu kemudian akan kita breakdown kembali apa yang menjadi 4 pasal itu, kita akan menyusun tahapan. Nah, di dalam penyusunan tahapan itu ini ada 2 tahap. Tahap persiapan dan tahap pemilihan. Nah, inilah tatipnya yang nanti akan kita coba breakdown sehingga mengacu kepada peraturan perundang-undangan, di mana kita tetap undang-undang terbaru di pasal 174 ayat 1 dan 2 yang diundangkan menjadi undang terakhir itu undang-undang nomor 10 ya kemarin itu. Nah, itulah jadi kerangka fikir kita, acuan kita ini adalah amanah yang harus segera kita realisasikan di DPRD. Nah, kita di badan legislasi, kebetulan saya di badan legislasi sudah mencoba ingin kita mendrafting ya, saya mendrafting yang akan kita sampaikan. Kita sampaikan kepada pimpinan, insya Allah nanti ketika sudah rapat pimpinan, melaksanakan pimpinan rapat bersama pimpinan-pimpinan fraksi dan alat kelengkapan DPRD untuk membahas. Artinya mekanisme kita di DPRD ini, karena ini masih bulan awal ya, masih awal tahun, bulan Januari, kita masih menunggu beberapa regulasi. Karena penyusunan tata tertib ini kalau tidak rigid, kalau tidak jelas, artinya undang-undang atau peraturan apalagi yang harus kita pelajari, seperti halnya Permendagri nomor 80 tentang penyusunan produk-produk hukum daerah yang diperbaharui juga dengan Permendagri nomor 120. Ini kan bagaimana daerah membuat produk-produk hukum. Nah, artinya produk hukum tata tertib pemilihan ini kita harus tetap mengacu kepada semua peraturan-peraturan, baik itu tahapan persiapan maupun tahapan-tahapan yang namanya pemilihannya. Bahwa di dalam tahap persiapan kita akan menggali sumber-sumber hukum kita dulu ya, di dalam tata tertib itu sumber-sumber hukum yang menjadi salah satu konsideran kita di dalam menyusun tata tertib. Karena gambaran singkatnya tatip itu gini, mengingat ya, bahwa pasal 174 ayat 1 ayat 2 undang-undang pengganti ini bla 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 dan sebagainya. Mengingat kekosongan jabatan wakil bupati terhitung tanggal sekian ini, maka harus segera dilaksanakan dan seterusnya dan seterusnya. Baru kita memperhatikan peraturan perundang-undangan. Nah, salah satunya undang-undang tentang sistem pemerintah daerah, undang-undang pemilu, undang-undang pilkada ini dan urutan-urutannya. Termasuk di dalam hal ini peraturan-peraturan yang mengatur tentang struktur perangkat daerah pun. Ini harus menjadi landasan hukum untuk kita menjadi nyusun tata tertib tersebut. SOTK termasuk Perbub, peraturan bupati juga kita butuhkan. Artinya apa? Termasuk nanti di dalamnya itu mengingatnya kita membutuhkan surat ya, surat ya dari kepala daerah untuk menjadi konsideran kita bahwa DPRD harus segera memproses. Nah, ini yang juga saya ingin pertanyakan juga, apakah sudah ada surat ini? Nah, oleh karenanya baru kita ke tahapan tatip itu menimbang, memutuskan dan menetapkan peraturan kepala daerah, peraturan tata tertib DPRD tentang pemilihan wakil bupati sisa masa jabatan 2019-2024. Secara singkat
saya dari peraturan PP 12 itu dan tatip DPRD pasal 27, saya bisa membreakdownnya. Dalam hal ini saya melakukan sebuah logika. Sebenarnya itu terdiri dari 6 bab. Bisa kita buat 6 bab tatip itu. 6 bab, kemudian akan kita 6 bab, kemudian kita buat, bisa membuatnya sekitar 19 atau 20 pasal. Jadi itu sangat banyak sekali Ya, ya yang masuk. sangat banyak karena item-itemnya sangat jelas. Harus kita perjelas. Kemudian kita akan dari 20 atau 19 pasal itu akan kita breakdown menjadi 78 poin. Ini dalam pemikiran saya. 78 poin, 78 ayat. Ya, dalam tatib. Pasal, ayat, kemudian akan kita buat menjadi 72 poin. Nah, apa satu? Salah satu bab pertama itu adalah tentang kita menentukan ketentuan umum. Ketentuan umum itu salah satu contohnya katakanlah tentang keterangan bupati Lampung. Bupati adalah bupati kepala daerah Kabupaten Lampung Utara. Partai politik adalah partai pengusung. Nah, dan bla bla dan seterusnya dan seterusnya. Nah, dalam ketentuan-ketentuan umum itu kita buat beberapa pasal-pasalnya, berapa ayat-ayatnya. Pasal 1 umpama. Kemudian kita lanjut ke tahapan mekanisme. Ya, mekanisme bab 2-nya. Kemudian kita terjemahkan dalam pasal-pasalnya. Kemudian kita juga akan coba jelaskan tentang di dalam tatib itu susunan kepanitiaan. Susunan kepanitiaannya kemudian terdiri dari bagaimana dan dilaksanakan bagaimana. Itu harus rigid, betul-betul rigid, sampai dengan tata cara penghitungan saksi, perangkat-perangkat lunak dan perangkat-perangkat kerasnya. Ini harus betul-betul dipersiapkan secara matang, diatur di dalam tata tertib DPRD. Karena tata tertib ini nanti ketika sudah dibuat dan disahkan DPRD, dia harus masuk dalam lembaran negara kalau dia undang-undang. Jadi sebenarnya sampai saat ini tahapan-tahapan pembuatan tata tertib itu sendiri masih dalam proses. Ya, masih dalam proses kita. Sedang digodok. Masih kita godok terus. Artinya begini, salah satu kendala kita hari ini di Badan Legislasi juga kita melihat bahwa kabak hukum kita baru diganti nih, baru serah terima. Kemudian perangkat-perangkat dan lain sebagainya. Artinya perangkat teknis ya. Kalau saya, Mbak Ainun, ini Bang Wardi, begitu dapat undangan tabloid warna, saya sudah coba drafting. Yes, konkret, saya drafting. Maka saya coba menulaikan pemikiran saya. Betul. Artinya saya sudah draft. Peraturan-peraturan yang saya baca dan saya gali baru sedikit, artinya ini sekitar ada sekitar 20 undang-undang dan peraturan yang harus menjadi untuk mengingatkan konsideran kita yang menjadi dasar hukum kita untuk penyusunan itu. Nah, oleh karenanya kita berharap kepada seluruh masyarakat kita yang menjadi poin itu adalah sudahkah pemerintah daerah, hal ini bupati, menyurati DPRD secara resmi. Ini saja. Saya pikir itu dulu, karena ini nanti menjadi salah satu konsideran kita dalam penyusunan tata tertib. Ini Berarti karena yang saat ini ditunggu adalah perintah iya, dari bupati itu sendiri. surat Ya, resmi surat bupati resmi, ya. bahwa kalau kita sama-sama menjalankan amanah sesuai Undang-Undang Nomor 10 Pasal 174 dan ayat 2 bahwa untuk menjalankan mengisi kekosongan, maka bupati meminta kepada DPRD untuk mempersiapkan secara resmi. Oke, Bang. Untuk Gitu. tata tertib ini sendiri kan masih dalam tahapan nih, Bang ya. Kira-kira masih memakan waktu berapa lama lagi untuk menyelesaikan tata tertib ini? Ya, kalau untuk memakan waktu berapa lama, saya pikir tentatif deh. Nyampe nggak nih, Bang, 1 bulan atau Tentatif. habis di bulan Januari? Kenapa saya katakan saja? tentatif Januari? Sebenarnya kata kuncinya adalah surat dari bupati. Surat dari bupati. Jika sudah secepatnya disampaikan oleh bupati, ya cepat Semuanya akan dari DPRD, bisa ya. diproses. Oke. Karena ini saya katakan ini ranah politik. Iya. Ini ranah politik.
beberapa waktu yang lalu ini tidak ada waktu ya. Artinya rentan waktu 18 sisa masa jabatan 18 bulan batasan untuk ini. Artinya kita DPRD itu menyusun tatip pemilihan. Itu ya. Ini yang harus kita lakukan. Itu saja. Artinya ketika salah satu surat itu ada kepada pimpinan, pimpinan akan memerintahkan badan legislasi, memerintahkan alat kelengkapan DPR rapat proses. Oke. Saya pikir clear. Ya. Nah itulah kira-kiranya. Oke, terima Oke. kasih Bang Tap. Kita lanjut saja kepada Bang Suardi ini selaku akademisi. Ya. Kalau dari Bang Suardi sendiri nih Bang, bagaimana sih Bang menurut Abang perspektif dari akademisi terkait penggodokan tatip itu sendiri Bang? Seperti yang sudah disampaikan oleh Bang Tabrani tadi, Ya. silakan disampaikan. Iya, terima kasih. Selamat malam Bang Tabrani, Amalia, kemudian Ainun. Iya, malam Bang. Ini agak seru nih karena dua ini host. Saya kira sudah jelas tadi, sudah detail disampaikan oleh Bang Tabrani terkait tatip ya. Jadi kalau kita melihat penjelasan tadi, artinya di Dewan itu sudah dibentuk pansus ya. Sudah ya? Panitia Belum ya? khusus BIM. Nah kalau kita kalau kita melihat ke PP kan mestinya dibentuk dulu pansus. Nanti pansus itu yang menggodok tatip ya. Nah pansus itu juga ada masa kerja ya, dibatasi ya. Kalau kita lihat di PP itu, kalau dia kepanitiaan yang menggodok perda, maka masa kerjanya 1 tahun maksimal. Nah kalau pansus di luar perda itu maksimal 6 bulan. Artinya ini harus ada kehati-hatian juga. Kalau dia surat dari bupati belum jelas, maka harus perjelas dulu tuh Bang Tabrani ya. Karena dia mulai kerjanya pansus itu kan dibatasi 6 bulan. Iya. Kalau sudah kerja ternyata surat bupati nggak turun-turun kan habis masa waktunya, terpaksa harus diulang lagi. Nah pansus itu, itu diatur di dalam pasal 64 PP 12 2018 tadi ya. Kemudian di pasal 65-nya dijelaskan anggota pansus itu berjumlah maksimal 15 orang. Maksimal ya, artinya kurang dari 15 boleh, dan itu terdiri dari perwakilan-perwakilan fraksi atau dari komisi-komisi juga boleh. Nah, nanti pansus itu yang akan menggodok tatip. Yang seperti di awal tadi dijelaskan oleh Ainun, yang isinya tentang tata cara pemilihan, kemudian hak anggota dewan, kemudian jadwal. Nah, itu di dalam tatip ya. Kemudian juga menetapkan panitia pemilihan nanti. Ya, panitia pemilihan itulah yang akan menggodok proses pemilihan. Nah, tatip ini nanti disahkan melalui paripurna dewan ya. Jadi disahkan di situ baru dia sah menjadi tata tertib. Nah, jangan lupa itu yang sangat krusial, misalnya aturan tentang sanksi bagi calon yang mengundurkan diri nih Bang Tabrani. Kalau dia sudah tetapkan menjadi calon, maka dia harus ada sanksi nanti kalau dia mengundurkan diri. Ya. Kecuali ada post mayor ya, misalnya kecelakaan misalnya kan. Iya. Nah sanksinya ini kalau di dalam PP itu nggak dijelaskan berapa jumlah sanksinya, tapi di situ nyatakan sanksi misalnya. Tapi di tatip seharusnya dijelaskan. Iya, nanti harus detail. Misalnya dia didenda 1 miliar misalnya kalau dia mengundurkan diri. Ini kan menjaga supaya jangan ada kong kali kong lah antara dua calon itu kan. Misalnya satunya sudah dipastikan mau jadi, tinggal cari pendampingnya. Jadi asal comot aja pendampingnya. Begitu mau pemilihan nanti kamu mundur katanya. Nah itu yang nggak boleh. Maka di tatip itu diatur seperti itu. Didenda misalnya 1 miliar misalnya, ya, atau 500 juta. Kemudian juga harus dijelaskan uang itu masuk kemana nanti, apa masuk kas daerah, apa ke kas negara. Uang yang denda, denda itu misalnya apa dibagi-bagi sama pansus itu ya tergantung aturannya lah di tatip itu ya. Nah kalau dari segi itu saya kira sudah detail tadi dijelaskan oleh Bang Tabrani. Jadi memang tinggal nunggu surat dari bupati, misalnya harus segera melakukan proses itu kan. Tapi jangan lupa juga harus ada komunikasi dengan partai pengusung. Betul. Nah, kalau di DPRD sudah gupek, ini ternyata partai pengusung tenang-tenang aja kan, nggak belum ada calon kan, mau milih siapa kita kan gitu. Dan bupati juga kan pada saat pelantikan juga sudah diperintahkan oleh gubernur harus segera mencari pendamping kan, harus segera memproses wakil bupatinya. Jadi artinya kan gubernur sudah menegaskan
bahwa dia harus ada pendamping dalam waktu dekat. Nah, kemudian Bupati juga mungkin sudah agak tenang ini karena sudah pelantikan Betul. kepala dinas segala macam, sudah 2 kali pelantikan, artinya sudah mulai bisa konsen lah ya Iya. untuk memikirkan ini. Jadi tinggal nunggu surat itu lagi kata Bang Tabrani, baru nanti mulai bergerak. Saya kira itu sementara. Kalau Ainun untuk sama Bang Tabrani sendiri, dari Dewan sendiri seperti tadi sudah disampaikan oleh Bang Suwardi, harus ada komunikasi ya Bang ya, dengan partai-partai pengusung. Bagaimana rencana DPRD ke depannya untuk komunikasi kepada partai-partai ini sendiri? Iya, kalau komunikasi politik itu adalah bagian dari komunikasi. Iya. Kalau secara kelembagaan ya DPRD, kan partai pengusung itu ada perwakilan. Ada perwakilan di DPRD. 4 partai ini perlu saya sampaikan bahwa bila dihitung jumlah kuantitas anggota itu hampir separuh, Betul. 21. Satu. Nah, artinya sebenarnya kalau memang mau melakukan sebuah percepatan partai pengusung ini sudah daya dorong jadi DPR itu cukup dahsyat. Nah, cukup dahsyat sebenarnya. Karena apa? Ketika jadi DPR dia kan wakil daripada partai, induk partainya. Dia lapor, dia bilang ini bagaimana, apa dan apa. Nah, sebenarnya itu tinggal komunikasi sebenarnya antara partai politik pengusung ini bersama bupati. Iya. Itu yang penting, mengkerucutkan 2 nama. Siapa nih yang mau diantarkan ke DPRD itu, karena yang mendaftarkan nanti itu bupati. Bupati ya Bang. Iya, saya bisa sampaikan di dalam draft pemikiran saya ya. Tatip saya begitu dapat ini saya sudah. Pertama itu babnya ketentuan umum. Kemudian bab kedua itu tentang mekanisme penyusunan pengusulan calon wakil bupati. Iya. Struktur kepanitiaan pemilihan wakil bupati. Kemudian bab 4 persyaratan calon wakil bupatinya. Kemudian bab 5 tahapan pemilihan. Kemudian kita ke bab 6-nya itu penetapan calon wakil bupati. Artinya apa yang disampaikan Bang Suwardi tadi soal sanksi, soal apa itu sudah include di dalamnya. Bahkan denda tidak boleh. Ketika sudah diusulkan oleh bupati 2 nama, nggak boleh mundur-mundur. Dan sanksinya jelas, nanti akan kita buat di dalam tata tertib itu. Denda umpama kan 20 miliar, ini jangan 1 miliar Bang, atau 20 miliar denda akan kita masukkan ke dalam kas daerah. Gitu. Bukan Nggak, dibagi, Bang. bukan dibagi panso, bukan dibagi DPR gitu, Oke. bukan dibagi, tetapi masuk ke dalam kas negara. Dan juga nanti ada sanksi itu kecuali ya, ada pengecualian. Kecualian dia dalam kondisi sakit keras yang secara mendadak. Betul. Nah, Tidak bisa artinya bangun lagi. mungkin ada terjadi di luar prediksi dia kecelakaan sehingga koma dan lain sebagainya. Kecuali itu. Nah, insya Allah makanya saya katakan tatip pemilihan ini akan kita buat serunut mungkin, serigid mungkin, di mana celah sehingga tidak ada celah, ada proses yang dikatakanlah tidak sesuai dengan mekanisme dan peraturan. Nah, makanya saya sampaikan butuh kesabaran sebenarnya. Butuh kesabaran. Kenapa? Kalau kita pekerjaan juga yang selalu terburu-buru juga ada saitannya. Tapi kalau pekerjaan ini step by step bertahan, dalam hal ini mungkin pada mulai malam hari ini ya saya juga tepat waktu lah ya Bang. Tepat Tidak waktu, juga insya Allah harus kita tepat berlarut-larut waktu. ini. Ya. Sebenarnya untuk mewujudkan ini tepat waktu ini Iya. sedikit Kembali lagi. kata kuncinya tadi, Surat Bupati buat Iya. surat resmi ke kepada DPRD DPRD. bahwa sudah mau mengisi kekosongan jabatan sisa masa jabatan Harusnya itu sudah wakil diberikan ya Bang ya bupati. saat ini. Sudah harus sesuai dengan perintah gubernur, menindaklanjuti surat gubernur, maka bupati Harus. Kira-kira apa ini yang menjadi hambatan Bupati sampai saat ini belum menurunkan surat tersebut kalau menurut Abang? wallahu a'lam bishawab. Saya tidak bisa membaca pemikiran.
Iya. Karena ini Ada ranahnya sesuatu. ranah politik ya, itu tadi selesaikan dulu. Iya. Selesaikan dulu ya Bang. Ya, kalau kita Lampung Utara ini kan apa ya, kental sekali dengan adat dan tradisi Betul. budaya Ya, benar Lampung sekali. lah ya. Artinya terjadi komunikasi nemu nyimah, kan komunikasi juga nemu nyimah itu kan, Benar, benar. sharing, brainstorming. Iya. Nah itu politik. Itu indahnya berpolitik itu. Ketika terjadi diskusi seperti hal ini indah. Ini. Kalau kita ya terlepas dari bukan partai pengusung, ya kita mendukung. Iya. Seperti halnya pemikiran ini begitu kita sumbang pikiran. Nah, Tapi nih Bang, maaf Bang saya potong. Sampai saat ini Bang, Abang yang berada di DPRD sana, sudah pernah terdengarkah nama-nama yang nantinya akan masuk di daftar nama pencalonan wakil bupati itu sendiri? Ya, kalau pertanyaan sudah dengar, sebenarnya saya sudah dengar, Iya. ya kan? Sudah dengar Berarti Sudah ada ini, mengikuti sudah dengar selentingan dari luar media ini. harian warna Iya. sendiri juga sudah pernah melaksanakan. Artinya ya baru dengar soal kepastiannya belum Karena juga. banyak sekali pemberitaan di luar sana yang menggiring ke arah tersebut, Bang. Banyak sekali yang menggiring, oh sosok ini itu kan menggiring personal itu sendiri kan siapa, Bang? Ya kalau saya sih begini melihat sosok dari katakanlah yang muncul, semuanya adalah putra-putra terbaik, Betul. orang-orang Iya, terbaik di benar, Lampung benar. Utara ini. Tinggal bisa kerjasama nggak sama bupati? Iya. Itu aja kata kunci deh. Iya. Itu kata kuncinya. Bekerja sama dengan bupatinya. Wes. Kira-kiranya gitu. Artinya partai pengusung dua orang. Udah deh. Selesaikan, maka saya dari dulu waktu itu ya, Bang Soehardi, selesaikan dulu komunikasi politik ini. Plus selesai. Top deh. Oke. Kenapa? Saya dulu pernah, ini kan pernah terjadi di Lampung Utara. Iya. Di periode almarhum Bapak Haryadi. Ya toh? Iya. Itu dulu Pak almarhum Haryadi kan enggak meninggal dunia sebelum pelantikan. Iya. Wakil bupati terpilih. Iya. Nah artinya dia tidak ikut pelantikan. Ini udah kita bisa isi dalam waktu yang cukup relatif singkat. Waktu itu ingat saya ada berapa jeda. Karena dulu saya partai pengusungnya. Artinya ini bisa dilakukan sebuah percepatan. Kalau komunikasi politik ini sudah cair, sudah tuntas. Sebenarnya itu. Saya Oke. pikir itu aja. Iya. Kalau untuk Bang Soehardi sendiri nih, bagaimana sih Bang komunikasinya itu Bang untuk partai politik itu sendiri terkait pencalonan wakil bupati ini, Bang? Iya. Kalau saya karena akademisi ya normatif aja ngomongnya. Iya. Jangan menggiring-menggiring. Iya. Jadi memang harus sebenarnya segera ya. Jadi Pak Bupati komunikasi dengan partai-partai pengusung. Karena partai pengusung yang tingkat kabupaten pun tidak bisa mengambil putusan karena dia harus ke pimpinan provinsi, kemudian ke pusat. Jadi nanti agak panjang nanti kalau dia nggak segera ini. Karena semuanya juga putusannya ada di pusat kalau biasanya partai politik ini kan. Karena daerah ini hanya perpanjangan tangan, kemudian dia ada komunikasi dengan bupati itu tetap disampaikan ke wilayah, ke provinsi. Di provinsi juga finalnya di pusat. Nah kalau dari sekarang nggak dimulai ya berlarut-larut nanti. Itu bupati. Kemudian benar kata Bang Tabrani tadi, yang perwakilan atau fraksi yang ada di DPRD Lampung Utara itu mesti juga ada komunikasi ke induknya ya, ke partainya. Dia mempertanyakan sejauh mana gerakan partai ini dalam mempersiapkan calon wakil bupati misalnya. Karena di dewan ini kan sudah mulai riuh lah ya. Sudah mulai mempersiapkan mekanismenya atau mempersiapkan pansus misalnya atau mempersiapkan tatip. Nah ini harus segera disambut, jangan di dewan yang sibuk yang lainnya diem-diem aja kan. Iya. Artinya bertepuk sebelah tangan dia nanti. Yang dewannya sudah buru-buru sementara yang partai kemudian bupati juga tenang-tenang aja. Anteng aja. Iya, jadi komunikasi yang baik lah perlu dilakukan sehingga nanti ketemu siapa yang diinginkan ya. Oke. Ya. Nah, Bang, tadi kan kata Abang dalam rangka penyambutan nih ya, Bang ya. Adakah saran untuk legislatif agar tatip ini dipercepat gitu, Bang? Tidak memakan waktu yang lama seperti itu, Bang. Iya, kalau tatip saya kira ini sudah mulai disusun ini. Iya. Sudah ada draftnya, sudah ada berapa? 20 pasal ya.
ada dipersiapkan 20 pasal, kemudian 72 ayat tadi, kemudian 72 poin. Saya kira sudah mulailah bergerak ini, Tinggal karena menunggu dari bupatinya ini kemudian sendiri apa berarti ya. konsiderannya sudah disiapkan, dasar-dasar hukumnya, artinya sudah siap start ini dewan ini. Jadi ya tinggal itu lagi ya, tinggal dari ya, Pak, ini. bupati, kemudian komunikasi parpol pengusung ya. Kalau ini tinggal diketik, kemudian di print, ya tinggal ketok palu aja di paripurna nanti kan. Sudah siap Karena semuanya, ya, tadi karena sudah dia sangat kan digodok dulu di pansus ini nanti Iya. biasanya. Sama dengan perda kan ya. Perda itu kan digodok dulu di pansus. Setelah dia final baru diparipurnakan. Di paripurna itu kan tidak lagi membahas secara detail, dia kan biasanya ya ada pengesahan saja. Kalaupun ada koreksi-koreksi dia bersifat global. Jadi artinya memang kuncinya di pansus ya. Dan pansus juga sudah mulai bekerja nih, legislasi ya sudah mulai bekerja menyusun draftnya. Artinya itu sudah langkah yang baik ya. Jadi dia sudah memberi kode nih sama bupati dan partai pengusung. Ini siap-siap segera ini. Kami sudah nyusun ininya, tatipnya. Maka orangnya mana ini yang mau kita pilih gitu kan, kira-kira gitu ya. Tinggal ya komunikasi politik itu tadi ya. Tinggal political will-nya lagi ya, apa etikat baiknya lagi. Bupati kemudian partai pengusung. Nah, sampai saat ini saya belum lihat secara formal bertemunya keempat partai pengusung ini, Bang Tap. Secara formal bertemu juga belum saya lihat, atau saya memang yang kurang penglihatan. Tapi sejauh ini pandangan saya belum ada ya, yang secara formal ya. Entah kalau secara informalnya, kan mestinya itu duduk bersama ya, empat partai pengusung itu melihat siapa yang akan dicalonkan. Misalnya kalau di intern mereka nggak ada kan, dari luar misalnya dari ketua PKB siap misalnya kan. Kalau udah pakai peci terus ini udah pas ini kayaknya. Ya. Nanti bisa dijadwalkan Iya. ya Pak, Iya. pertemuan antara empat partai itu. Iya, itu ya kita serahkan dengan mereka itu. Iya, betul sekali. Kita Mungkin bisa. Bang Tabrani juga nggak bisa ngomong karena dia bukan partai pengusung. Kemudian saya juga nggak bisa ngomong malam ini karena saya juga akademisi kan. Tapi mungkin bisa juga Bang Suardi nih Yang apa itu? yang akan naik nantinya dari kaum milenial ini. Milenial. Ini kalau bilang Bang Tabrani pakai peci terus cocok, katanya yang seperti ini juga sepertinya kita butuhkan Iya. di Lampung Utara. Kalau saya ini bukan milenial lagi, sudah masuk kolonial kayaknya. Saya kira itu sementara ya. Oke, bisa disampaikan harapannya kepada DPRD ke depannya. Ya, untuk DPRD saya kira memang harus serius juga membahas ini kan, Iya, biar dia bisa disambut oleh partai pengusung, kemudian disambut oleh bupati, supaya mereka melihat keseriusan dari DPRD. Ya, sudah mulai membuat draft tatip, kemudian sudah diancang-ancang siapa ketua pansus, kemudian siapa ketua panlih misalnya. Bahkan mungkin nanti tata cara pemilihan, apakah voting tertutup atau voting terbuka ya. Kalau saya sih lebih cocoknya voting terbuka nih, Voting Pak. terbuka. Jadi kelihatan nih siapa yang dukung, siapa yang enggak gitu kan. Tapi yang jelas itu tadi. Jadi dia memang harus diberikan sanksi yang berat kalau dia mengundurkan diri ya. Jadi jangan sampai aklamasi ya, iya. Bang, ya. Jangan sampai nanti udah tengah jalan mundur satunya. Yang terpaksa itulah yang dipilih kan, karena nggak Iya, ada ini. nggak ada pilihan Nggak ada lain, pilihan lain kan. satu. Itu yang nggak boleh. Jadi harapannya ke DPRD ya pilih yang terbaik nanti ya. Pilih yang terbaik di antara yang terbaik ya. Jangan milih yang terbaik di antara yang terburuk. Itu yang kerok kita. Ya, saya kira itu ya harapan untuk Oke, Dewan. terima kasih Bang Suardi. Silakan Bang Tab bisa disampaikan harapannya. Ya, Iya. harapannya Bang. Harapan kita baik di DPRD, sekali lagi saya katakan apa yang disampaikan Bang Suardi, ibarat ini bahasa rakyat ya, saya katakan dalam bahasa rakyat, bahasa organisasi. Persiapan di DPRD itu, kami di DPRD itu mempersiapkan yang namanya steering committee dan organizing committee. Iya. Apa yang disampaikan Bang Suardi bahwa ada pansus, kunci di pansus dalam penyusunan steering committee pansus ini dalam mempersiapkan peraturan undang. Kemudian organizing committee dia mengatur secara teknis yang verifikasi semua apa, pokoknya itulah yang dalam tatip. Artinya kalau segera juga salah satu konsideran ya, kita nanti saya juga nanti akan sampaikan kepada pimpinan sudah ada apa belum, baru nanti kita bisa. Kalau lengkap konsiderannya saya pikir clear itu. Ya, draft yang saya katakan insya Allah nggak meleset nih ya.
tatib itu paling banyak 20 pasal, 20 pasal. 20 pasal. 78 ayat, 72 poin, Poin. terdiri dari 6 bab. Insya Allah nggak sebanyak Insya Allah nggak itu meleset. sudah clear. Saya punya Oke. satu keyakinan itu, Ya. gitu. Karena saya sama Bang Suwardi ini ilmunya dikasih ke saya. Iya. Diserap ini. Ya, nah jadi soal harapan kita tidak terburu-buru, jangan terburu-buru, juga tahapan-tahapan selanjutnya juga kita akan segera. Kita menghasilkan yang terbaik. Ya, kami di DPRD itu akan selalu berpegang teguh kepada peraturan dan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat kita. Ya. Itulah, insya Allah. Memang ya wakil rakyat ini selalu ini harapannya selalu. Harapannya rakyat juga. Ya, DPRD. menjadi harapan rakyat. Ya mudah-mudahan lah, apalagi di Lampung Utara, kami di legislatif untuk dapat mewujudkan harapan-harapan masyarakat. Makanya kita juga berharap bersama dengan pemerintah daerah, kan di undang-undang pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Iya. Saya pikir itu cukup, Baidun. Terima kasih Bang Tabrani. Terima Sama-sama. kasih Bang Su. Pada malam hari ini sepertinya kita sudah sangat seru sekali nih membahas tentang tata tertib pemilihan wakil Iya, bupati. benar. Saat ini bisa dibilang masyarakat Lampung Utara menaruh harapan besar terhadap DPRD. Bagaimana tidak, seperti yang sudah kita ketahui bahwa di tangan DPRD lah yang nantinya menentukan siapa yang akan menduduki kursi wakil bupati mendampingi Bapak Budi Utomo. Iya. Besar harapan kita semua DPRD dapat memilih wakil bupati yang nantinya dapat selaras mendampingi Bupati Lampung Utara bagaimanapun caranya. DPRD harus mampu memilih wakil bupati yang memiliki visi serta misi yang sama dalam membangun Lampung Utara menjadi lebih baik. Iya. Dan terlepas dari itu pula, DPRD tentunya untuk menjalani tugasnya tersebut sangat menunggu surat keputusan dari Bapak Bupati Lampung Utara. Seperti itu, Mbak Aini. Ya, semoga kita semua dapat diberikan kelancaran dalam pemilihan ini dan kita doakan semoga DPRD bisa memilih wakil bupati yang benar-benar tepat yang nantinya bisa membangun Lampung Utara menjadi lebih baik. Iya. Oke, Amin. terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan kita di Ngopi Ngobrol Pintar bersama saya Ainun Basyiroh dan Dan saya Amalia. kita jumpa lagi minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.